Halo sahabat Channel Dewi SMD, jumpa kembali di cerita horor misteri, Darah Persalinan Terakhir, bagian 2. Kali ini lebih mencekam dan menguras emosi juga rasa takut. Tidak usah banyak kata, kita langsung saja dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Suara azan subuh merambat dari kejauhan, sayup namun menusuk sunyi yang menekan dada Aulia. Ia terbangun, dengan napas tersengal, keringat dingin menempel di pelipis. Ia bahkan tak sadar kapan dirinya tertidur tertindih. Rasa takut yang sejak malam tadi tak mau pergi. Sudah subuh, bisiknya gemetar. Ia menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Mas Rama tidak pulang. Malam ini, kemana dia? Aulia memeluk tubuhnya sendiri sejenak. Selama menikah, baru kali ini Rama tak pulang tanpa kabar. Ada rasa tidak enak merayap masuk ke tulang-tulangnya. Seperti ada sesuatu yang hendak pecah dalam hatinya. Mending aku udus saja. Semoga hatiku tenang. Ia berdiri. Perutnya terasa berat. Langkahnya gontai menuju kamar mandi. Namun baru 2 langkah ia berjalan. Astagfirullah, Aulia mendadak berhenti. Meraba hidungnya yang tiba-tiba terasa hangat. Darah menetes deras mengenai lantai dingin. Mimisan, banyak sekali. Kenapa? Aku tidak merasa sakit apa-apa. Dadanya sesak. Ada ketakutan samar yang tak bisa ia jelaskan. Sekitar pukul 9 pagi, suara deru motor memecah keheningan. Halaman rumah mereka yang hanya dipagari bambu setengah badan. Aulia langsung menyingkap tirai. Rama turun dari motor dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan. Bajunya pun lecek, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Mas Rama, Aulia bergegas keluar dengan perasaan campur aduk. Mas, kok baru pulang? Rama tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang berat, seperti menahan sesuatu lalu berjalan melewati Aulia begitu saja. Mas, bisik Aulia. Tercekat, ia membuntuti Rama masuk rumah. Mencoba memahami perubahan sikap suaminya yang begitu drastis. Mas, kamu kenapa? Dari semalam aku telepon berkali-kali, tidak diangkat. Semalam aku, cukup. Suara Rama membentak tajam, membuat Aulia terdiam membeku. Lai, bisa tidak kamu itu? Kalau cuma masalah kecil, jangan telepon-telepon terus. Mas malu sama rekan, kamu jangan manja gitu. Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Aulia merasakan jantungnya seperti mengerut. Selama ini, Rama tak pernah sekeras itu padanya. Tapi, Mas, aku sudah, saya capek, mau mandi. Rama berlalu masuk kamar. Aulia mematung. Tubuhnya dingin. Dari dalam kamar, suara Rama kembali terdengar. Oh iya, Mas berangkat lagi. Ada urusan belum selesai. Mas sudah minta ibu yang temani kamu di rumah. Mas pergi agak lama. Aulia tersentak. Apa? Mas mau pergi lagi? Urusan apa sampai begini? Ada sesuatu yang tidak beres, hatinya memastikan itu. Setelah selesai mandi, Rama memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas. Aulia hanya memandangnya. Tanpa suara, perasaan buruk menghimpit dadanya. Menjelang sore, Bu Erem datang diantar ojek. Assalamualaikum, Lai. Kamu di rumah? Serunya sambil membawa kantong-kantong belanjaan. Waalaikumsalam. Ibu, sahut Aulia dengan senyum yang dipaksakan. Malam itu, Aulia ditemani mertuanya. Tetapi Rama tidak pergi keluar kota seperti pengakuannya. Saat itu, Rama berada di sebuah rumah mewah di perumahan elit. Ruangan itu harum, mewah, namun terasa dingin. Gimana? Mas, kamu sudah siap menikah besok? Siska, wanita masa lalu yang pernah ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya. Dengan riasan tipis dan senyum yang menyimpan sesuatu. Ya, aku siap, asal kamu janji tidak mengganggu Aulia. Dia tidak salah apa-apa. Dia juga sedang mengandung anakku, ujar Rama datar. Tapi tegas. Siska membuang wajah. Rahangnya mengeras. Apa kamu sangat mencintai dia? Ini bukan masalah cinta. Aulia wanita baik. Aku harus bertanggung jawab. Baiklah, tenang saja, jawab Siska dengan senyum kecil. Tentu aku tidak akan mengganggunya. Namun dalam hatinya, api dendam menyala. Bukan aku yang ganggu dia, tapi orang suruhanku yang akan menyingkirkan dia dari dunia ini. Siska pernah meninggalkan Rama ketika ia masih miskin. Kini ketika Rama sukses, ia kembali dan ingin mengambil semuanya tanpa peduli siapa yang harus dijatuhkan. Malam kedua, Rama tidak pulang. Ponselnya mati. Aulia duduk gelisah, memeluk lutut. Hatinya seperti diaduk-aduk. Ada firasat buruk yang terus menolak pergi. Mas, kamu di mana? Bisiknya dengan suara bergetar. Bu Erem tidur di kamar lain. Aulia sendirian menghadapi kecemasan yang semakin mencekik. Waktu menunjukkan jam 0:31. Tenggorokannya terasa kering, memaksanya bangun. Krek,
Pintu kamar dibuka. Koridor rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah lampu meredup sendiri. Aulia berjalan perlahan menuju dapur. Ibu belum tidur. Aulia terlonjak di dapur. Bu Erem berdiri memunggunginya di depan kompor. Tidak bergerak sama sekali. Ibu, Aulia melangkah lebih dekat. Ibu sedang apa? Kenapa belum istirahat? Namun tubuh Bu Erem tetap tegak. Tak ada reaksi, tak ada suara, tak ada gerakan napas naik turun di bahunya. Suasana mendadak begitu sunyi. Terlalu sunyi untuk sesuatu yang masih hidup. Aulia menelan ludah. Ibu, bisiknya lagi. Lebih hati-hati, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang mencekam, menyelimuti ruang dapur itu. Dan perlahan, sangat perlahan, Bu Erem mulai menoleh. Namun bukan dengan gerakan manusia biasa. Bersambung ke bagian 3. Selesai mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan jejak ya. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, salam cinta dariku, Dewi SMD.